Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan berada, syukur alhamdulillah kita aturkan atas Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala kesyukuran yang ada, karena sesungguhnya kesyukuran senantiasa kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan berada, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya terkait dengan falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam poin 2. Sesungguhnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan dalam falsafah poin kedua bahwasannya kebanyakan manusia di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Ada fenomena yang cukup menarik di dalam pembahasan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwasannya kita semua pada dasarnya mempunyai sikap kesombongan, watak yang angkuh. Kenapa demikian? Para ulama menegaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah ia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka poinnya adalah kebenaran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan berada, kesombongan yang kemudian muncul pada setiap individu-individu manusia menjadikan watak seseorang angkuh. Kenapa? Karena sesungguhnya ia mengupayakan dirinya besar, padahal sesungguhnya dirinya kecil. Maka dalam setiap sholat kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka tentunya mafhum mukhalafahnya adalah kita sesungguhnya kecil. Maka ketika kita mengaku besar, angkuh, maka sesungguhnya kita menyalahi ketentuan yang ada. Ma'asyiral muslimin, dalam pembahasan falsafah yang pertama perlu kita ingat, Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan bahwasannya pada umumnya manusia senang mendapatkan ijazah, namun ia tidak sekolah. Tetapi manusia yang sekolah dengan serius karena takut akhirat, ia tidak pernah naik kelas. Dikandung maksud apa? Dikandung maksud bahwasannya mayoritas manusia senang mendapatkan ijazah, pengakuan kehidupan, baik dari jabatan, baik dari ketokohannya, baik dari popularitasnya atau apapun. Mayoritas semua senang. Tetapi sesungguhnya boleh jadi dengan itu semua menjebak dirinya. Sebaliknya, bagi sebagian orang yang kemudian belajar agama dengan serius, sekolah dengan serius, tidak pernah naik kelas. Kenapa demikian? Karena ia asik dengan dirinya, asik dengan belajarnya, asik dengan belajar agamanya, namun tidak pernah berbuat. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Itulah ayat Al-Quran yang kemudian disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena sesungguhnya ada dua nafsu yang terjadi. Satu, manusia mempertuhankan dunia menjadi nafsunya. Yang kedua, ia mempertuhankan kenikmatan di dalam belajarnya atau di dalam mengkaji keagamaan sehingga lupa untuk berbuat. Maka dua orang itulah yang kemudian sesungguhnya terjebak oleh nafsu. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan berada, kembali pada pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam falsafah yang kedua. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan
al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam urusan muamalah sangat dianjurkan, namun dalam urusan ibadah itu makruh. Dalam artian apa? Sesungguhnya ketika seseorang memahami bahwasanya tugas kita adalah khalifah, tugas utama kita adalah ibadah, maka kita mendahulukan apa yang diminta oleh Allah, sehingga kita ada upaya untuk membenahi diri, sehingga ada upaya untuk senantiasa memperbaiki diri, sehingga ketika orang memperbaiki diri, maka nilai-nilai kesombongan itu sedikit demi sedikit akan terkikis. Di dalam pernyataan Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, dalam kitab yang sama, beliau mengatakan, man asbata li nafsihi tawaddu'an fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Siapa yang merasa dirinya paling tawadhu, paling baik, paling cerdas, paling soleh, dan segalanya ia merasa dirinya yang paling, maka sesungguhnya mereka dikatakan orang yang paling sombong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ia mempunyai penyakit dasar yang dipunyai oleh iblis, yaitu kesombongan. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan berada, maka kebanyakan di antara para manusia berwatak angkuh, sehingga ketika ada masukan, walaupun itu benar, namun dari pihak lawan, maka ia akan menolaknya. Tetapi sebaliknya, walaupun itu salah, namun dari pihak kawan, maka ia akan menerimanya. Maka sesungguhnya kembali lagi pada pembahasan yang lalu, bahwasannya kita sebagai manusia masih terdikte oleh kehidupan yang ada, terdikte dengan situasi, terdikte dengan kebaikan orang lain, terdikte dengan keburukan orang lain, tidak berangkat dari pemahaman keagamaan yang utuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan berada, di dalam pembahasan lain, para ulama pun menegaskan, a'adzamul khata'i anta antabira nafsaka munazzahun anil khata'i. Kesalahan terbesar, kesalahan utama yang engkau lakukan adalah engkau merasa steril dari sebuah kesalahan, sehingga kita merasa bersih, sehingga kita merasa benar sendiri dan merasa baik sendiri, sehingga masukan yang masuk ke dalam telinga kita mental atau terbuang begitu saja. Ma'asyiral muslimin, sahabat kader dimanapun kawan-kawan berada, maka menengok pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam buku falsafah ini, sesungguhnya kita ditampar betul, karena seringkali tampaknya kita berkata, bertutur dengan lembut, namun sesungguhnya kita melakukan kesombongan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita menolak kebenaran dari manapun kebenaran itu ada. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, al-haqqu wal haqqu ayyuttaba. Kebenaran dan kebenaran itulah yang berhak untuk diikuti, bukan kemudian yang lainnya. Maka oleh karena itu, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diskusikan, komunikasikan setiap apa yang kemudian akan kita munculkan. Jangan-jangan kemudian sikap dan tindakan kita itu benar menurut kita, tetapi tidak benar menurut ketentuan syariat atau agama. Oleh karena itu, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berproses dengan mempelajari agama secara sungguh-sungguh bagian daripada menghilangkan sifat kesombongan kita dan keangkuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.